Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah tanggal 14 hari Kamis. Berarti satu hari lagi, tepatnya tanggal 15 November jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan menyaksikan pertandingan Super Big Match yang tentu saja nantinya akan disaksikan lebih dari 141 negara yang akan menyaksikan Indonesia melawan Jepang sebagai lanjutan minggu atau pekan atau round 3 dari pertandingan yang sudah berlangsung. Masing-masing sudah melalui pertandingan di pekan kelima atau di pertandingan kelima dari 8 atau 9 pertandingan yang akan dilaksanakan ke depan. Tentu saja menarik untuk bisa kita mempertimbangkan beberapa hal yang perlu dilakukan. Mohon maaf, barangkali saat ini Indonesia memang dikondisikan di bawah atau dalam skala ranking sangat jauh dari Jepang. Kalau Jepang itu berada di peringkat 15 dunia, sementara Indonesia itu di peringkat 130. Itu tentu perbandingannya sangat jauh. Tetapi tentu saja ranking adalah ranking. Adalah sebuah angka saja. Ketika kita bandingkan tentu dari mutu pemainnya atau dari starting 11 yang ditampilkan, tentu Indonesia tidak akan kalah dengan Jepang. Karena Indonesia pemainnya juga ada yang tampil di Liga Belanda, ada yang tampil di Liga Champion, ada pula yang tampil di Liga Inggris, ada pula yang tampil di Liga Italia, dan ini sangat merata. Bahkan ada sempat yang mencicipi Liga Jepang, yaitu Arhan Pratama atau Alif Arhan Pratama yang tentu di Tokyo Verdy, dan beberapa termasuk juga Justin Hotner juga pernah mencicipi di Liga Jepang. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang harus dimanfaatkan karena masing-masing pemain mempunyai skill yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ketika bedah taktik ini dilakukan, tentu saja Sintayong harus memberikan semangat kepada pemainnya dan harus berdiskusi, terutama estimasi kita bahwa nanti yang menjadi kapten adalah J.I.J.S. Karena J.I.J.S ini di Venezia, di Liga Italia, tentu akan mengambil peranan yang sangat baik di pemain belakang. Sementara ada Kevin Dick, yang tentu Kevin Dick ini versatile, bisa dipasang di mana saja, bisa di tengah, bisa di belakang, bisa mendampingi Justin Hotner, ataupun mendampingi J.I.J.S. Tentu Rizky Ridho kita tidak mengesampingkan pemain yang satu ini, tapi tentu saja ini bisa menjadi pelapis yang baik terhadap teman-teman yang lain, termasuk juga Arhan Pratama. Laki-laki asal Blora ini mempunyai keunggulan pada lemparan ke dalam. Dari proses ini tentu bisa dimanfaatkan ketika terjadi deadlock. Karena suka tidak suka, mungkin dalam hal ini Sintayong akan menggunakan 3-4-3 untuk memasang pemainnya. Jadi 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, kemudian pemain depannya ada 3. Mungkin kita bisa membayangkan Eliano Lenders akan di depan, kemudian Ratnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Karena Irfan Jenner tidak akan
main karena akumulasi kartu. Sehingga tentu saja ini tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Tandem Tom Haye mungkin bisa dikondisikan dengan Sandy Walsh, kemudian di Kenville Verdong berada di wingback sebelah atau winger sebelah kiri, winger kirinya. Itu bisa dikondisikan. Jadi nanti Sandy Walsh membantu saling bahu-membahu dengan Tom Haye sebagai sang profesor. Tentu saja ini menjadi satu kondisi yang sangat luar biasa. Dan ini tentu kita tidak boleh minder terhadap kualitas pemain Jepang. Meskipun dalam tanda kutip, ya tentu saja kita harus memahami bahwa pemain Jepang ini terutama di belakang striker itu ada Takumi Minamino, yang tentu kita tahu Takumi Minamino dari AS Monaco yang dulu pernah di Liverpool. Ini tentu saja menjadi sebuah kondisi yang perlu kita waspadai. Dan style mental kita, mental pemain kita harus benar-benar diperbaiki. Nathan Chow Aon sebagai pemain yang tentu saja usia muda, Nathan itu masih usia 22 tahun, tetapi tentu saja dia bisa ditempatkan di mana saja, dan kita harus salut terhadap pemain diaspora kita, karena mempunyai mentalitas yang luar biasa. Sehingga pada dasarnya tentu ada hal-hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Mungkin ketika nanti ada pergantian pemain, kita juga membutuhkan Yakob Sayuri, Yancho Sayuri yang mungkin bisa menggantikan, apakah itu Sandy Walsh, apakah siapa yang mungkin yang lebih siap pada dasarnya. Tetapi pada intinya adalah bahwa kita mempunyai kesempatan. Kita mempunyai kans untuk bisa membungkam dari dominasi Jepang. Yang tentu saja Jepang ini kalau kita perhatikan adalah sudah 14 memasukkan dan 1 kemasukan. Itu pun dengan gol bunuh diri. Sehingga tentu saja ofensif dari pemain Jepang ini perlu kita perhatikan. Dan tentu saja mudah-mudahan kita sebagai orang Indonesia tentu saja pertama berharap mentalitas yang ada pada pemain kita tidak berpuas diri untuk menyerah kepada Jepang, tetapi bagaimana supaya pemain-pemain kita sanggup melakukan yang terbaik. Tentu saja mentalitas sebagai pemenang itu sangat dibutuhkan. Dan jangan sampai lupa supaya di depan penjaga gawang, karena penjaga gawang itu nanti mungkin akan diserahkan 100% kepada Martin Paes. Dan tentu saja pemain belakang kita tidak boleh blunder, tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu dalam heading atau dalam menerima operan. Tentu saja ini membutuhkan kematangan, dan saya meyakini bahwa tim kita, tim nasional kita, tim Garuda kita mempunyai kesempatan untuk bisa mengalahkan Samurai Biru atau mengalahkan Jepang. Karena ketika kepercayaan diri sudah muncul secara maksimal, istilahnya kita mempunyai sebuah kepercayaan bahwa kita mampu mengalahkan Jepang, maka tentu saja kepercayaan diri ini akan membantu, menyemangati diri kita dan tim kita untuk bisa lebih baik. Dalam sepak bola Indonesia saat ini tidak ada superstar, adanya adalah super tim. Jadi satu sama lain saling membantu, baik pemain tengah, pemain belakang, pemain depan, saling bisa memberikan kontribusi
sesuai dengan ranah masing-masing. Apalagi di sepak bola modern saat ini, tentu saja apalagi kita harus bangga bahwa masing-masing pemain kita itu umumnya adalah versatile, bisa dipasang di mana saja. Jadi tentu saja sebagai pelatih Sintayong tentu tidak akan bingung untuk memasang pemain-pemainnya. Tentu saja mari kembali kita minta doa, dukungan, semangat dari 280 juta penduduk Indonesia. Yang kita yakini malam Sabtu besok menjadi malam yang bersejarah dan masing-masing akan berada di depan layar kaca masing-masing, layar televisi masing-masing, baik yang bagi yang tidak bisa ke stadion, ke GBK, mungkin bisa melihat di televisi masing-masing atau menghadirkan di nobar, nonton bareng di mana saja mereka berada. Tapi yang paling penting, jangan rusuh, jangan ada sarkasme, jangan ada kejahatan. Kita buktikan bahwa kita adalah bangsa yang ramah, kita adalah masyarakat yang baik, kita adalah masyarakat yang sportif, masyarakat yang mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dan ini telah kita buktikan bahwa kita pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan semoga dengan kemenangan kita melawan Jepang, nanti perjalanan kita juga akan bisa memenangkan melawan Saudi Arabia di tanggal 19. Dan kita harus memahami sama-sama yang patut kita banggakan adalah semua tiket dalam 2 pertandingan itu sudah ludes habis. Artinya bahwa memang patriotisme tidak hanya ditunjukkan oleh pemain saja, tetapi penonton pun setia kepada tim nasional kita. Bagi yang tidak suka dengan tim nasional kita, kita persilakan untuk tidak mengganggu, tetapi cukup mendoakan saja agar kita masuk dalam Piala Dunia. Karena setidaknya kalau kita mampu mengalahkan Jepang, maka nilai kita nanti akan 6. Dan ketika nilai 6 ini nanti akan ditambah dengan ketika kita menang melawan Saudi Arabia, maka akan menjadi 9. Dan kalau benar-benar Bahrain tidak mau datang di Indonesia, berarti kita tambah 3 lagi, berarti 12. Dan ini menjadikan kita sangat mungkin untuk masuk di round 4. Syukur-syukur mendampingi Jepang untuk di runner up atau menjadi juara 2. Karena kalau juara 1 dan juara 2 itu otomatis langsung masuk dalam Piala Dunia. Tetapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, segalanya pasti mungkin. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap memotivasi diri kita, memotivasi teman-teman kita untuk mendukung timnas kita. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Karena tentu tidak ada jaminan kalau di Piala Dunia berikutnya kita bisa masuk ke Piala Dunia. Maka kesempatan terbesarnya adalah saat ini. Mari kita upayakan untuk menjadi yang lebih baik dan kita buktikan di Asia Tenggara bahwa Indonesia is the best. Indonesia adalah yang terbaik. Dan sekarang ini nanti kalau sudah kita berhasil memasuki Piala Dunia, maka tentu saja yang diidam-idamkan oleh pemimpin bangsa kita akan menjadi bangsa yang diakui oleh dunia, tidak hanya sekedar omon-omon atau omong-omong saja, tetapi action bisa dilakukan. Bersama kita bisa. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sekarang bahasa ngetrennya, menyala PSSI, menyala Tim Nasional Indonesia. Yang terakhir seperti biasa, mari senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan tim nasional kita supaya hasil jerih payah dari pemerintah kita, dari Bapak Presiden kita, baik Pak Presiden Jokowi, Presiden ke-7 maupun Pak Presiden Prabowo Subianto,
Presiden ke-8, Bapak Erick Thohir, PSSI, stakeholder, dan yang lainnya tentu akan bisa merasakan bahwa jerih payah mereka tidak sia-sia sehingga kita masuk dalam Piala Dunia. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang mendukung acara ini. Semoga amal panjenengan semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.